Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para santri sekalian, kelas 11 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, ini adalah pertemuan yang kedua pada mata pelajaran fikih membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Bahas kitab fikih Muyassar. Para santri sekalian, pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan sholatul khusuf. Kita sudah sampai pembahasan sholatul khusuf dan terakhir kita sampai masalah yang kedua. Kita sudah jelaskan definisi khusuf, definisi gerhana, kemudian juga hukum melaksanakan sholat gerhana, serta kapan seorang itu diwajibkan melaksanakan sholat gerhana. Baik para santri sekalian, kita lanjutkan ya, masalah yang ketiga. Namun sebelumnya kita share dulu ya. Baik, di layar kalian itu sudah kita tampilkan, kita bikin Muyassar pembahasan tentang sholat khusuf, tentang sholat gerhana. Baik, masalah totalitas, masalah yang ketiga, waktu pelaksanaan sholat khusuf, waktu pelaksanaan sholat khusuf. Waktuha min ibtida'il khusufi ila dihabihi. Jadi waktu pelaksanaan sholat gerhana itu ya dari mulainya ya gerhana, mulainya munculnya gerhana sampai hilangnya gerhana tersebut. Nah, ini waktunya. Jadi mulainya itu ketika muncul gerhana, nah, sampai kapan? Itu sampai gerhana itu hilang, sampai gerhana itu hilang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza ra'aitum syai'an min dzalika fasallu hatta yanjaliya. Ya, apabila kalian melihat sesuatu darinya, yaitu sesuatu dari gerhana, melihat gerhana maksudnya, fasallu, maka laksanakanlah sholat hatta yanjaliya, sampai gerhana itu hilang. Nah, para santri sekalian, nah di sini di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita apabila kita melihat gerhana, ya, apabila kita melihat gerhana, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sehingga pelaksanaan sholat gerhana itu atau diwajibkannya sholat gerhana menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya wajib, dan diwajibkannya sholat gerhana itu digantungkan kepada melihatnya gerhana. Kepada melihat gerhana. Jadi syarat wajibnya sholat gerhana itu adalah melihat gerhana. Sehingga apabila seseorang melihat gerhana, maka ia wajib melaksanakan sholat gerhana itu. Tapi kalau tidak melihat, ya, misalnya ada gerhana tapi tidak terlihat, misalnya karena mendung atau karena yang lainnya, intinya tidak terlihat, maka tidak diwajibkan melaksanakan sholat gerhana. Baik, karena Rasulullah SAW di sini menggantungkan atau menyadarkan pelaksanaan sholat gerhana itu dengan melihat gerhana. Wa idza ra'aitum syai'an min dzalika. Nah, apabila kalian melihat sesuatu darinya, melihat suatu gerhana, maka laksanakan sholat. Sehingga jika tidak melihat, ya tidak wajib melaksanakan sholat.
Kemudian al-mas'alatu ar-rabi'ah. Kita lanjutkan masalah yang keempat. Masalah yang keempat. Yaitu kaifiyatuha wa ma yuqra'u fiha. Tata caranya dan apa yang dibaca di dalamnya. Tata cara sholat gerhana ya, dan bacaan apa yang dibaca di dalam sholat gerhana. Baik. Wa kaifiyatuha, tata caranya adalah rakaatani, ya, 2 rakaat dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, yaqra'u fil ula jahran, ya, membaca di rakaat yang pertama dengan jahar, ya, dengan suara keras. Lailan kanat au nahara, ya, malam ataupun siang. Baik itu gerhana bulan, ya, pada saat malam hari atau gerhana matahari pada saat siang hari. Maka sholatnya itu dengan bacaan jahar, dengan bacaan keras. Apa yang dibaca? Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama secara jahar, ya, dengan bacaan keras. Wa suratin tawilatin, dan surat yang panjang, dan surat yang panjang. Tsumma yarka'u tawilan, kemudian rukuk yang panjang, rukuk yang lama. Tsumma yarfa, kemudian bangkit. Wa yusammi, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa yahmad, wa la yasjud. Jadi fa yusammi, kemudian sami Allahu liman hamidah wa yahmad, dan memuji Allah, yaitu sami Allahu liman hamidah. Wa la yasjudu, dan tidak sujud. Bal yaqra'ul Fatihata wa suratan tawilatan dunadula. Tapi membaca, ya, surat Al-Fatihah dan surat yang panjang, ya, selain yang pertama. Ya, di rakaat yang pertama ini membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang, kemudian rukuk, ya, kemudian bangkit. Nah, ketika bangkit berdiri lagi, nah itu tidak sujud, akan tetapi sami Allahu liman hamidah, nah itu tangannya sedekat lagi, kemudian membaca surat Al-Fatihah untuk yang kedua. Di rakaat yang pertama baca surat Al-Fatihah yang kedua. Kemudian membaca surat yang panjang, akan tapi panjangnya tidak sepanjang yang pertama tadi. Maksudnya dunalula itu tidak sepanjang yang pertama. Tsumma yarka'u tsumma yarfa. Kemudian rukuk, tsumma yarfa, kemudian bangkit dari rukuk, ya, iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu, dengan bacaan yang sama seperti sholat yang lain. Nah, tsumma yasjudu sajidataini. Nah, baru kemudian sujud dengan 2 kali sujud. Tawilata ini yang panjang, ya, 2 sujud yang panjang. Tsumma yusalli tsaniyata kal ula, kemudian sholat di rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Nah, ini inti ya dari tata cara, ya, sholat gerhana itu intinya dilaksanakan 2 rakaat, ya, dengan setiap rakaat dengan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Berbeda dengan sholat-sholat yang biasa. Itu kalau sholat yang biasa itu rukuknya hanya sekali, ya, setiap rakaat. Kalau di sholat gerhana ini rukuknya 2 kali. Dan insya Allah kalian sudah paham, ya, sudah pernah, insya Allah sudah pernah praktekkan dan mengamalkan sholat gerhana. Jadi bacaannya adalah, ya, seperti biasa, ya, niat, kemudian membaca doa iftitah, setelah itu Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang. Nah, ini sunnahnya dianjurkan surat yang panjang yang dibaca itu. Setelah itu rukuk, kemudian iktidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah sami Allahu liman hamidah itu tidak sujud, akan tapi membaca surat Al-Fatihah dan surat panjang lagi, akan tapi panjangnya tidak sepanjang yang pertama.
Nah, baru kemudian rukuk, kemudian i'tidal lagi untuk yang kedua di rakaat yang pertama. Nah, baru sujud. Nah, demikianlah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, ya, kemudian bangkit, ya, berdiri. Nah, di rakaat yang kedua, nah setelah itu rakaat yang kedua ini sama seperti rakaat yang pertama. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'al. Akan tapi panjangnya itu di bawahnya dari rakaat yang pertama. Jadi setiap apa yang dikerjakan, ya, dari berdirinya, rukuknya, itu panjangnya tidak sepanjang yang rakaat yang pertama. Tsumma yatasyahhadu wa yusallim. Nah, kemudian bertasyahud dan mengucapkan salam. Biqauli Jabirin, berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, usifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi gerhana matahari di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumi syadidil harri, ya, pada hari yang sangat panas, ya, pada hari yang sangat panas. Fasalla bi ashabi, maka beliau sholat bersama para sahabatnya. Fa'aqala al-qiyamah, beliau memanjangkan berdiri atau melamakan berdirinya. Hatta ja'alu yakharru, sampai menjadikan para sahabat itu mereka lelah, mereka hampir jatuh tersungkur karena saking lama. Tsumma raka'a fa'atala, kemudian rukuk dan memanjangkan rukuknya. Tsumma rafa'a fa'atala, kemudian bangkit, ya, dan memanjangkan bangkitnya, melamakan bangkitnya tersebut. Kayak itu juga lama. Tsumma raka'a fa'atala, kemudian rukuk lagi. Jadi ketika bangkit itu, nah di sini ya, ketika bangkit dari rukuk yang pertama, nah itu beliau membaca surat lagi, sehingga beliau memanjangkan bangkitnya tersebut, atau memanjangkan berdirinya tersebut. Tsumma raka'a, nah kemudian rukuk yang kedua, fa'atala, dan memanjangkan rukuknya. Baru kemudian tsumma sajada sajdatain, kemudian sujud 2 kali sujud. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri, ya, artinya bangkit di rakaat yang kedua. Artinya ya sujud, kemudian duduk di antara sujud, baru kemudian berdiri. Wasana'a nah wadhalika. Nah, lalu beliau melakukan hal itu di rakaat yang kedua. Rakaat arba'u raka'atin wa arba'u sajdatin. Nah, sehingga sholat gerhana itu dilakukan dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud pada 2 rakaat. Nah, kalau sholat biasa itu rukuknya hanya 2 kali, 4 kali sujud. Tapi kalau sholat gerhana itu 4 kali rukuk, 4 kali sujud di 2 rakaat. Baik, itu ya, selesai pembahasan tentang tata cara pembahasan tata cara sholat gerhana. Baik para sahabat sekalian, ada tambahan sedikit ya, bahwa ini kalau dilakukan berjamaah maka bisa dilaksanakan di masjid, ya, bisa dilaksanakan di masjid. Tapi untuk sholat sendirian, nah ini hal yang dibolehkan pula, ya. Jadi ketika misalnya di sebuah masjid itu tidak didirikan sholat jamaah, nah maka seorang wanita misalnya, dia ingin sholat sendirian di rumah, melaksanakan sholat gerhana, maka ini hal yang diperbolehkan. Juga sholat gerhana itu dilakukan di rumahnya, ya, tentunya dengan tata cara yang sama. Khotbah enggak Ustaz? Nah, maka jawabannya adalah ya tidak pakai khotbah kalau di rumah sendirian. Mau yang dikhotbahi siapa kalau ya sholatnya sendirian. Baik. Sehingga intinya
sholat gerhana ini bisa dilaksanakan berjamaah di masjid atau juga bisa dilaksanakan secara munfaridan, ya, secara sendiri. Baik. Nah, kemudian bacaan apa yang dibaca, maka di sini tidak ada ya penjelasan nas yang tegas ya, menyebutkan bacaan apa yang dibaca. Intinya ya bacaan yang panjang, ya bacaan yang surat yang panjang. Kemudian para santri sekalian, yusannu an ya'idul imamu an-nasa ba'da sholatil khusuf. Disunnahkan seorang imam yang untuk ya ini ya, seorang imam untuk menasihati manusia. Maksudnya menasihati jamaahnya. Jamaah sholat gerhana itu. Nah, kapan? Ba'da sholatil khusufi. Ya, setelah sholat khusuf. Setelah sholat khusuf. Jadi setelah selesai sholat khusuf, maka imam itu dianjurkan, disunnahkan. Jadi ini khutbahnya hukumnya sunnah. Disunahkan untuk memberikan nasihat kepada para manusia, kepada para jamaah. Yuhadiruhum minal ghaflati wal ittirari bidunya, dan memperingatkan mereka dari lalai dan tertipu terhadap dunia. Memperingatkan kepada mereka agar jangan sampai lalai, agar jangan sampai tertipu terhadap kehidupan dunia. Karena sungguhnya ya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah bahwasannya dunia itu hanyalah la'ibun wa lahun, hanyalah apa permainan dan senda gurau. Nah, jadi wama dan mata dunia itu sebenarnya kenikmatan dunia itu adalah ya kenikmatan yang fana, ya, kenikmatan yang fana, kenikmatan yang sebentar, yang sesaat. Wa ya'muruhum bil iktsari minad du'a'i wal istighfar, dan memerintahkan mereka, memerintahkan jamaah untuk memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar. Fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika beliau selesai mengerjakan sholat maka ya, seperti itu yang dilakukan, itu memberikan nasihat, memberikan khutbah kepada jemaahnya. Fakat khutbah nasa ba'da sholat. Sungguh beliau itu ya memberikan khutbah kepada manusia setelah sholat gerhana. Waqala, beliau mengatakan, beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, ya, dua tanda dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu. Layan kasifani limauti ahadin wala liyati. Ya, tidaklah keduanya terjadi gerhana disebabkan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang, karena hidupnya seseorang, yaitu karena lahirnya seseorang. Nah, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha. Ya, jika kalian melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah. Perintahkan untuk berdoa kepada Allah. Wakabbiru, dan bertakbirlah, perbanyak takbir. Wasallu, dan laksanakanlah sholat. Watasaddaqu, dan bersedekahlah. Nah, ini hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat gerhana. Selain melaksanakan sholat, itu juga diperintahkan yang pertama adalah berdoa. Jadi ketika melihat gerhana, ya, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Yang kedua, wakabiru, kita juga dianjurkan untuk berbanyak takbir. Jadi kalau masih gerhana, kita selesai sholat masih gerhana, ya, dan selesai mendengarkan khutbah juga masih gerhana, maka berbanyak takbir, berbanyak doa kepada Allah. Kemudian ketika dalam melaksanakan sholat, yaitu sholat gerhana, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Nah, ini hal-hal yang diperintahkan, ya, hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat gerhana. Baik, nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, para santri sekalian, kemudian kita lanjutkan.
Faida intahatis salatu qabla al-injila. Apabila sholat telah selesai, apabila selesai sholat sebelum hilangnya gerhana atau sebelum selesainya gerhana, nah maka fala tu'adu, maka sholat itu tidak diulangi lagi, artinya tidak dikerjakan untuk yang kedua kalinya. Kan tapi apa yang harus dilakukan? Well, artinya apa? Artinya yang mencukupkan sekali. Sholat gerhana itu sekali. Nah, walaupun gerhana masih ada, belum selesai, nah, maka tetap dikerjakan sekali. Itu ya. Baik. Faliyadkurullaha wa yuktir min du'aihi. Nah, kan tapi ya bikin berbanyak zikir dan berbanyak ya doa, berbanyak doa. Baik para sahabat sekalian, kita saya tak baik, kita lanjutkan. Para sahabat sekalian, mohon maaf tadi dari laptopnya habis, jadi saya mengambil catatan dulu. Kita lanjutkan. Kita jelaskan bahwa apabila sholat sudah selesai, kemudian kan tapi gerhana itu belum selesai, masih ada gerhana, maka tidak diulangi sholat, artinya cukup sekali. Lalu apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah berbanyak zikir, ya, dan memperbanyak doa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallu wada'u hatta yuksafa ma bikum. Ya, laksanakanlah sholat dan berdoalah, ya, sampai ya tersingkap apa yang ada pada diri kalian dari gerhana itu, atau apa yang kalian lihat dari gerhana itu, sampai ya hilang gerhana. Saya diperintahkan untuk sholat, kemudian berbanyak doa. Padahal, ya, maka hadis ini menunjukkan ala annahu insallama minas sholati qabla al-injila. Nah, apabila ia mengucapkan salam dari sholatnya, dari sholat gerhana, ya, sebelum selesainya gerhana, sebelum injila, sebelum selesainya gerhana, maka tasyaghala bidu'a. Nah, maka
hendaknya ia menyibukkan dirinya dengan berdoa. Wa idza tammal injila'u wa huwa fis sholati atammaha khafifatan. Nah, sekarang kondisinya apabila ia sudah selesai gerhana, nah, namun ia itu masih dalam sholat, masih dalam kondisi sholat. Atammaha khafifatan, maka hendaknya ia menyempurnakannya dengan ringan, ya, secara ringan. Wala yaqta'ha, namun tidak, ya, atau dan tidak memutuskan, tidak membatalkannya. Nah, ini ya, jadi kalau kebalikannya sudah selesai gerhana tapi sholatnya belum selesai, maka hendaknya tetap disempurnakan, ya, namun tentu diperpendek ya sholatnya, diperpendek sholatnya. Demikian para santri sekalian, pembahasan sholat gerhana selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.